Sebelum tiba di JCC Senayan, Capres Ganjar akan mampir dulu menemui relawannya di tim atau di posko pemenangan Ganjar Mahfud. Terima kasih Niputu Trisnanda, terima kasih juga sebelumnya ada Triksi Valencia dan juga Dipo Nurbahagia. Itu tadi saudara kita lihat bagaimana persiapan dari masing-masing calon presiden nomor urut 1, 2 dan juga 3. Nanti gagasan akan kita dengarkan segera malam hari ini di pukul 7 malam. Nah setelah ini saudara tidak hanya para calon presiden yang sebenarnya ini sudah bersiap-siap ya menuju lokasi debat kurang dari 3 jam lagi. Nah setelah ini kita akan pantau juga bagaimana persiapan dari venue debat di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Usai jeda tetaplah bersama kami di jelang debat terakhir calon presiden. Baik, sempat terpotong tadi sahabat Kompas TV, kini kita kembalikan lagi dengan rekan kami di lapangan, Edwin. Bagaimanakah situasi terkini di Jakarta Convention Center menjelang debat final calon presiden 2024? Silakan Edwin. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, soal pengamanan ya sudah clear ya, karena memang pengamanannya ditambah dari debat keempat ke debat kelima ini untuk mengevaluasi apa yang terjadi di debat keempat. Nah memang hari ini kenapa juga personal ditambah, karena pendukung pun diestimasi bertambah. Nah kita langsung aja ke pendukung. Nah di sini ada yang baru dari pendukungnya, di sini tim ses Paslon 02 yakni Prabowo Gibran. Nah ini kalau kita lihat nih, Mas, izin Mas, boleh kasih lihat kaosnya mungkin? Di sini ini kaos baru nih hari ini ya. Boleh balik Mas mungkin? Nah, Sahabat Kompas TV di sini ada tulisan provinsi-provinsi yang mendukung Prabowo Gibran. Nah, kalau kita bergeser ke Ganjar, terima kasih Mas ya. Nah, kalau kita bergeser ke Ganjar, nah di situ juga terdapat beberapa signage yang ditunjukkan dan terus diangkat. Namun memang sekarang lagi dalam momen pemisahan, jadi tim ses tidak digabung. Permisi Bapak, mohon maaf. Oke, nah kalau kita lihat nih secara singkat, di sini ada signage Sahabat Kompas TV. Tuh, boleh kasih lihat? Oke, nah itu dia Sahabat Kompas TV, Rozi dan juga Valen, kemeriahan dari tim ses, baik dari Paslon 02 dan juga Paslon 03. Nah, kita bertanya-tanya di mana pendukung dari Paslon 01. Nah, hal ini unik Sahabat Kompas TV karena kedatangan dari supporter, simpatisan dan juga tim ses dari Paslon 01 selalu merupakan yang terakhir. Nah, kita tunggu kira-kira apa saja dan pastinya Sahabat Kompas TV semua sudah tidak sabar apa yang akan terjadi di debat kelima, debat pamungkas terakhir ini. Kembali, Valen, Rozi. Ya, thank you Edwin. Itu memang tadi ya kemeriahannya, kalau penerus negeri itu memang kelihatannya para pendukungnya 02 tapi dari generasi muda ya, memang tadi dari banyak banget provinsinya. Tapi kalau dilihat para sukarelawan atau para pendukung ini tuh iya kok sukarelawan. Sukarelawan sifat. Mereka suka hanya di relawan, ini namanya sukarelawan. Suka menjadi relawan. Nah relawan ini tuh memang benar-benar berjuang gimana caranya mengikhlaskan apa yang dia punya untuk mendukung para paslonnya loh. Betul. Kaos baru setiap debat. Setiap baru. Ya meskipun nggak beli sendiri ya, pasti dibagi-bagi kan. Belum sendiri sih, dikasihnya polosan. Oh baik. Dapat? Hah? Saya dapat polosan. Apa polosan? Masih polos sampai sekarang. Masih polos, oke. Tapi kalau tadi ngelihat ya gimana antusiasmenya dan militansi para relawan itu. Kice sama Bang Tama tertarik gak sih kalau datang ke venue debat untuk nonton debat langsung? Kalau itu yang ada di dalam adalah sebuah event stand up, saya pasti pengen punya penonton semilitan itu ya. Tapi ngelihat itu saya tuh bukan tipe orang yang suka keramaian, aku kayaknya pusing deh. Oh introvert. Iya. Stand up comedian kok introvert. Enggak suka, ini aja rame aja. Tapi kalau debat sukanya dari layar kaca aja, lebih intim sama pasangan. Gitu. Tama, tapi gue penasaran, lo pernah mendapat tawaran nggak untuk bergabung dalam salah satu tim sukses? Kalau untuk sebuah campaign ada masuk, cuman nggak cocok. Oh nggak cocok, tidak cocok dengan pilihan lo atau
tidak cocok Dengan harganya. campaign ya? Sama hati nurani. Oh, hati nuraninya. Jujur. Nurani benar, kan? benar. Oke, oke. Hati nurani ya. Hati nurani. Bang Kicay, Pernah nggak? Apa tuh? singkat. Mau Singkat. tertarik nggak sih nonton debat sebenarnya? Sebenarnya sih udah pengen berangkat banget ini. Oh. Teman kan di sana kan jualan jambu kristal ya kan. Jadi udah nyetok di sono. Namanya habis debat kan butuh yang asem-asem kan. Nah, ini usaha untuk memperkaya diri sendiri. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Jadi tetap di Kompas TV. Anda saudara masih bersama kami di jelang debat terakhir calon presiden di pemilu 2024. Saudara, Jakarta Convention Center Senayan menjadi lokasi pelaksanaan debat calon presiden terakhir malam hari ini. Dan kita intip sekarang bagaimana persiapan debat di lokasi di JCC Senayan, Jakarta. Kita akan tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang pastinya ini kurang dari 3 jam, kurang dari 2,5 jam lagi, kurang lebih begitu ya. Ini sejumlah persiapan pasti terus dimatangkan supaya nanti debat tepat dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk dipaparkan atau memaparkan semuanya visi misi dari masing-masing calon presiden yang akan kita dengar bersama malam hari ini. Langsung saya tanyakan ke Nanda. Nanda, kurang dari 2,5 jam lagi ini debat akan dimulai. Apakah sudah diperbolehkan untuk masuk ke dalam atau masih sterilisasi? Ya Audrey, saat ini kondisinya masih dalam sterilisasi, artinya memang masih belum diperkenankan untuk masuk ke dalam. Namun kalau kami gambarkan bagaimana situasi sore hari ini di JCC Senayan jelang debat capres ataupun debat terakhir nanti malam, sebenarnya sudah terdengar ya Audrey bagaimana suasananya, bagaimana suara-suara ini terdengar. Ya memang sudah ada simpatisan, baik dari simpatisan 02 ataupun 03 ini sudah ada di sekitar JCC Senayan. Situasinya saat ini sebenarnya para simpatisan ini ada di sebelah kiri saya, di mana tadi simpatisan yang lebih dulu datang adalah dari simpatisan 03 dengan atribut-atribut ya, dengan bendera-benderanya ini cukup meriah sekali. Tidak hanya 03 saja, lanjut lagi ada dari simpatisan 02 setelah beberapa menit saja disusul. Dan yang menariknya di sini Audrey, selain kita melihat adanya atribut-atribut, kemudian dari bendera-bendera yang dibawa dari pasangan atau simpatisan 02 dan 03 ini saling beradu yel-yel. Ini meriah sekali di sini sebenarnya Audrey di JCC Senayan pada sore hari ini. Kalau kami mendengar kumandang dari yel-yel sendiri ini sudah hampir 15 menit lamanya dan masih berlangsung sampai dengan saat ini. Yang memang simpatisan ini bersedia ataupun standby lebih dulu di dekat dari main lobby untuk menyambut pasangan calon presiden dan wakil presidennya yang memang nanti rencananya akan tiba di JCC sekitar pukul 18.00 lebih waktu Indonesia Barat. Jadi tadi tim kami, tim Kompas TV sempat bertanya kepada para simpatisan yang ada di sekitar lokasi. Ada berapa jumlahnya dan dari mana saja? Kalau dari simpatisan 02, ya informasi yang kami dapat ada sekitar 300 orang dari anak muda penerus negeri dan sengaja memang berdiam diri di main lobby untuk memberikan semangat ataupun spirit untuk capresnya hari ini, yakni Prabowo Subianto. Sedangkan untuk simpatisan 03 sendiri, informasi yang didapat masa yang ada adalah sebanyak 600 orang dari komunitas ojek online. Kemudian nanti ada penambahan lagi informasinya 1.000 orang dari komunitas ibu-ibu. Ini memang sengaja datang ke JCC Senayan untuk memberikan semangat ataupun dukungan untuk capresnya yakni Ganjar. Nah, terkait dengan antusias masyarakat ini memang tampaknya cukup tinggi sekali. Tidak hanya terlihat dari bagaimana situasi di JCC Senayan saat ini, namun kalau dari data yang disampaikan KPU, antusias masyarakat untuk menyaksikan pelaksanaan debat, baik itu dari debat 1 sampai dengan debat keempat kemarin, ini totalnya ada sebanyak 394 juta penonton menonton dari TV nasional. Dan kita ingatkan lagi di sini Audrey bahwa tema kelima debat hari ini adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi, di mana subtemanya nanti ada pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial dan inklusi. Audrey.
Nanda Aprilia melaporkan dari venue lokasi dari debat Capres malam hari ini. Euforianya sudah begitu terasa sekali dari masing-masing pendukung pasangan calon. Meskipun venue-nya ini masih terbilang sterilisasi atau masih steril begitu ya, masih diperketat, dijaga begitu untuk sebelum nantinya dibuka untuk para pendukung dan juga masing-masing capres dan juga cawapres untuk bisa masuk ke dalam. Terima kasih sekali lagi laporannya Nanda Aprilia, jurnalis Kompas TV. Nah itu tadi saudara, kita sudah melihat bagaimana persiapan dari masing-masing capres, bagaimana juga kesiapan dari lokasi debat malam hari ini di JCC Senayan. Nah lebih lengkapnya saya akan langsung saja mengajak Anda untuk langsung ke Friska Clarissa untuk mengupas bersama pendalaman materi di jelang debat malam hari ini. Friska. Terima kasih Audrey. Betul sekali, selain laporan terkini, kita juga akan mengupas gagasan dan persiapan debat melalui dialog soal bagaimana strategi para calon presiden menghadapi debat terakhir di Pilpres 2024 ini. Sudah hadir bersama kami di studio Kompas TV, ada tim ses dari para calon presiden, tepuk tangannya boleh. Dan juga nggak mau kalah tentunya ya, para pendukung dari masing-masing pasangan calon. Nanti saya akan minta yel-yelnya, keluarkan semangat terbaiknya ya Bapak Ibu semua. Saya akan perkenalkan dulu para narasumber. Yang pertama ada Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yang datang bersama para pendukung pasangan calon nomor urut 1. Silakan yel-yelnya. Siapa presidennya? Siapa wakilnya? Anies Mohaimin menang. Amin. Tepuk tangan untuk Kang Maman, juga para pendukung paslon nomor urut 1. Berikutnya juga sudah hadir Rahayu Saraswati, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Mbak Sarah, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, yang juga datang bersama para pendukung pasangan calon nomor urut 2. Silakan yel-yelnya. Prabowo Gibran menang 1 putaran. Menang sekali putaran. Tepuk tangan, Mbak Sarah, juga para pendukung paslon nomor urut 2. Berikutnya juga sudah hadir Sunarsip, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, beserta para pendukungnya. Pak Sunarsip, waalaikumsalam. Dan juga kawan-kawan silahkan yel-yelnya. Ganjar Mahfud! Menang, menang, menang. Ganjar Mahfud, menang, menang, menang. Tepuk tangan, Pak Sunarsip bersama para pendukungnya. Sudah semangat di sore jelang malam hari nanti. Pertama saya mau tanya dulu, yang paling penting jelang debat ini tentu bukan hanya konten, persiapan ini physically, mentally. Dari masing-masing pasangan calon saya ingin dengar seperti apa strateginya, persiapannya lebih tepatnya secara fisik, mental, keseluruhan dari para calon presiden. Kang Maman dulu silakan. Iya, selalu ada 3 poin penting yang dipersiapkan untuk Capres 01 Anies Baswedan ini. Yang pertama adalah penguasaan tentang substansi yang akan didebatkan. Ini menguntungkan kami karena Anies punya track record misalnya di bidang pendidikan. Dia pun punya track record selama di Jakarta berhasil membuat program-program untuk kesejahteraan sosial termasuk inklusi. Bahwa bagaimana menciptakan ruang-ruang terbuka, penghargaan terhadap umat yang beragama yang berbeda, itu menjadi hal yang sangat penting. Yang kedua baru strategi komunikasi. Saya komunikasi dari debat-debat sebelumnya, Anies menunjukkan bahwa dia selalu menguasai bagaimana strategi komunikasi. Nah yang ketiga baru soal apa yang dilakukan itu. Biasanya 2 hari menjelang debat tidak ada jadwal keluar. Biasanya semua di Jakarta. Jadi acara-acara itu hanya di Jakarta, diskusi dengan dengan tim, termasuk juga ketemu dengan beberapa tokoh yang kebetulan berkaitan dengan tema sekarang. Tentang kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, begitu juga teknologi informasi dan inklusi. Ini menjadi hal penting. Saya pernah meminta jadwal beliau misalnya datang di suatu tempat, dia bilang beri ke saya kesempatan untuk tetap di Jakarta karena debat akan menjadi indikator dan barometer sampai sejauh mana seorang presiden menguasai visi misinya dan itu yang diaplikasikan bila Anies Mohaimin jadi presiden Republik Indonesia. Oke, itu tadi persiapan dari Pak Anies disampaikan Kang Maman. Berikutnya gimana kalau Pak Prabowo, Mbak Sarah? Ya beliau sih kalau misalkan dari subjek-subjek yang akan didebatkan hari ini, itu adalah hal-hal yang sudah beliau sampaikan bahkan dari tahun 2022. Sehingga ini hanya menjadi rangkuman dan menyampaikan apa yang sudah beliau kerjakan, apa yang sudah beliau
gagaskan apa yang sudah beliau sampaikan sejak tahun 2022. Sehingga saya rasa beliau ini hanya pengulangan saja sebenarnya. Jadi sudah percaya diri juga kalau dari Pak Prabowo, tadi disampaikan Mbak Sarah, tepuk tangan juga. Tadi kalau paslon nomor 1, 2 sudah siap, paslon 3 juga bagaimana Pak Sunarsip untuk Pak Ganjar? Ya, Pak Ganjar pasti sudah siap, terutama karena topik-topik yang dibahas pada malam ini itu adalah core beliau, ya, inti dari apa yang dipunyai Pak Ganjar itu melekat dan terintegrasi dalam tema debat kali ini semuanya. Misalnya masalah kesejahteraan, pendidikan, kemudian inklusi, kemudian termasuk juga program-program teknologi informasi dan lain-lain itu yang menjadi tema ini, itu semua sebenarnya sudah menjadi trademark-nya Pak Ganjar selama ini, selama menjadi anggota Dewan, termasuk juga menjadi gubernur 2 periode di Jawa Tengah. Dan sebenarnya kalau kita bicara tentang program-program yang kita kembangkan menjadi 21 program yang sudah masyarakat kenal luas itu sebenarnya dari ekstraksi dari apa-apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar selama menjadi gubernur di Jawa Tengah. Jadi termasuk juga Pak Ganjar kan kalau kita lihat, kita amati selama kampanye dalam hampir 2 bulan terakhir ini kan beliau boleh dibilang capres yang paling rajin turun ke lapangan ya, mendengarkan aspirasi masyarakat, masyarakat pedagang pasar, masyarakat petani, masyarakat nelayan, termasuk masyarakat pemuka agama dan lain-lain. Wanita, ibu-ibu ya, para penyandang disabilitas, itu memperlihatkan bahwa memang beliau itu concern sekali ya, merekam semua keluhan-keluhan dan harapan-harapan yang disampaikan kepada masyarakat setempat, yang kemudian itulah yang nanti saya kira akan menjadi concern beliau selama nanti debat di malam ini, kira-kira seperti itu. Jadi sudah matang juga persiapannya, tepuk tangan untuk Pak Sunarsip tadi. Persiapan Pak Ganjar, jadi paslon nomor 1, 2, 3 sudah siap untuk menghadapi debat terakhir. Karena inilah kesempatan terakhir untuk memaparkan visi misinya. Saya ingin coba lagi menggali soal, ya namanya juga debat, jelang debat ada strategi komunikasi masing-masing termasuk saling senggol di luar ring debat. Ladies first, saya ke Mbak Sarah dulu. Pak Prabowo terakhir bilang bahwa wah swasti, kalau debat keempat kemarin dikasih nilai kecil, jangan-jangan sekarang dikasih nilai 0. Debat ketiga. Debat ketiga kemarin saat debat capres bagaimana? Kalau apa makna dari Pak Prabowo bilang bahwa ada was-was? Apakah ini sekadar ya melepas kekhawatiran saja atau memang ada betul-betul kekhawatiran serius dari Pak Prabowo? Enggak, saya rasa itu menyampaikan istilahnya sangat apa yang beliau sampaikan itu kan karena dari awal menyayangkan bahwa apa yang dari paslon lain sampaikan itu terjadi di forum debat. Ya, yang dimana tentunya beliau menyayangkan bahwa ini adalah 2 orang yang tidak pernah beliau serang secara pribadi, tetapi itu terjadi kepada beliau. Jadi saya rasa mungkin lebih kepada was-was, ini apa saya juga akan diserang lagi seperti itu di bagian yang berikutnya, di debat yang berikutnya. Tapi saya mungkin mau fokusnya satu hal, bahwa beliau ini memang dari awal selalu mengedepankan spirit persatuan Indonesia. Dan itu yang selalu berulang kali beliau coba untuk pegang teguh dengan itu, di mana beliau tidak mau membuka aib pihak lain, mau didesak seperti apapun beliau tidak akan break, ya namanya juga mantan Kopassus. Yang kedua juga beliau di sini selalu ingin menahan untuk ayo kita nih ke depannya harus bersatu karena semua pakar dunia melihat akan ada konflik geopolitik yang akan terjadi. Untuk Indonesia bisa melalui semua konflik-konflik itu, kita perlu bersatu. Dan beliau sudah sangat jelas menyampaikan bahwa nanti kalau beliau diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia, beliau akan membuka ruang untuk paslon 01 maupun 03, 01 maupun 03 untuk bergabung dengan beliau karena beliau melihat ini adalah putra-putra terbaik. Jadi beliau tidak mau untuk merendahkan derajat yang lain, hanya untuk meningkatkan dan meninggikan derajatnya sendiri. Oke, apakah ini jadi kritik untuk masing-masing pasangan calon atau dianggap oleh masing-masing pasangan calon ya biasa saja, itu hanya sekedar strategi debat? Tapi jawabnya usai jeda, tetap di jelang debat terakhir Pilpres 2024.
Oke, terima kasih. Masih antusias bersama Kompas TV. Habis dari mana, woi? Ayo. Wajar kedinginan di dalam studio. Kedinginan dalam studio ya. Nggak apa-apa, tapi karena kita akan hangatin kembali. Wah, karena kita kedatangan satu lagi narasumber ini Ordal. Ini orang dalam. Tadi kan teman-teman udah lihat tuh ada yang beberapa teman-teman dari Kompas TV yang live report di lapangan kan. Betul. Ini adalah bosnya dari koordinator liputan. Di lapangan. Nah, dulu kenalan. Namanya namanya Irwansyah Lubis, tapi panggilannya Bang Wancu. Bang Wancu. Iya. Ini adalah Bapak breaking news-nya Kompas TV. Iya. Orang dalang dibalik semua breaking yang ada di Kompas TV. Iya. Kenapa bisa dibilang Bapak breaking news-nya Kompas TV? Karena setiap beliau yang jaga Kompas TV pasti breaking news. Iya. Nah, ada apa itu? Jadi newsmaker sesungguhnya sebenarnya Mas Irwansyah Lubis ini kalau di Kompas TV. Gitu. Oke. Bang Wancu. Nah, ini seru banget nih. Kenapa ada Bang Wancu di sini? Karena kita pengen bertanya Soal di balik layar. Di balik layar. Para teman-teman reporter di lapangan. Betul. Oke, gimana? Jadi ini gimana? Sebenarnya susah nggak sih mapping di periode Pilpres ini? Pasti kan jelas, jangan sampai kebobolan. Nah itu gimana strateginya? Ya yang pasti kalau soal di kampanye ini kan lebih rumit dibandingkan liputan-liputan biasa ya. Karena memang pasti kebutuhan tim kita harus keluar kota mengikuti paslon-paslon ini. Apalagi itu agendanya padat sekali gitu. Bisa dalam satu hari itu paslon 01 itu bisa jalan 2 tim ke masing-masing daerah gitu. 02 juga harus berangkat, 03 juga harus berangkat. Sedangkan kita juga harus memikirkan bagaimana peliputan di Jakarta ini juga lagi rame kan karena masih ada posko pemenangan, ada presiden, dan banyak lagi isu-isu yang harus kita pantau. Dan makanya nih kalau lagi debat seperti ini juga kita juga harus berpikir keras bagaimana kita membagi tim itu yang pasti kita harus memperlakukan semua paslon itu secara fair ya. Bagaimana kita harus menempatkan tim itu ada di 01, 02, 03 itu masing-masing itu bisa mengcover semuanya dan juga kita harus mengcover di JCC ini gitu. Kalau pada hari ini kan kita bisa lihat nih bagaimana kan itu kan nanti pasangan 01 akan jalan sekitar jam 5 ya. Kumpul bersama dengan cawapresnya itu di Cafe On Tree. Kalau 02 nanti rencananya akan berkumpul di Kertanegara kediamannya Prabowo dan 03 rencananya akan berkumpul di High End poskonya TPN. Gitu. Jadi memang ada kesulitan dan pastinya kita ini bukan pemilu pertama Kompas TV yang pasti kita sudah belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya. Itu sih sebenarnya. Bang Wancu, apa yang menarik dan cerita-cerita yang orang nggak tahu di belakang layar dari tim liputannya Bang Wancu nih? Ini kan jadi bapaknya teman-teman reporter sama campers nih. Ada nggak cerita menarik dari mereka? Banyak sih cerita-cerita menarik ya. Salah satunya mungkin yang bisa kita sharing di sini ya. Itu bagaimana koordinasi di tim ini di salah satu paslon itu banyak sebenarnya yang kurang bagus gitu. Misalnya ada yang lucu nih. Jadi kampanye itu kadang-kadang nih kita memberangkatkan tim ke satu kota, tiba-tiba ketemu sama cawapresnya dan mereka nggak tahu satu sama lainnya ketemu di salah satu resto gitu. Dan banyak lagi yang cerita-cerita lainnya gitu yang kita bisa bagi sebenarnya tapi tanpa mengecilkan paslon-paslon lain gitu. Ditahan dulu Bang Wancu, karena kita akan balik dulu ke jelang debat sahabat Kompas TV, tetap di YouTube Kompas TV. Masih di jelang debat terakhir Pilpres 2024 bersama saya Friska Clarissa. Kita lihat dulu bagaimana persiapan terkini di Jakarta Convention Center jelang debat pamungkas yang akan diikuti para calon presiden.
Ini para pendukung dari masing-masing pasangan calon sudah ramai, padahal ini masih sekitar 2 jam lebih lagi menuju debat. Dan kalau kita lihat memang yel-yel sudah terus disuarakan oleh masing-masing para pendukung paslon. Padahal sekarang itu situasinya masih sterilisasi di area Jakarta Convention Center. Dan tadi juga seperti laporan jurnalis Kompas TV di berbagai titik bahwa masing-masing capres-cawapres akan pergi bersama-sama menuju ke JCC dari lokasi yang ditentukan. Baik itu Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan juga Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Dan kita masih lanjutkan dialog strategi para tim ses. Memaparkan apa saja yang disiapkan oleh para calon presiden. Masih bersama kami Mamani Manul Haq, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Ada juga Rahayu Saraswati, juru bicara tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Dan Sunarsif, Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Jadi kalau dari Kang Maman, memangnya apa yang disampaikan oleh Mas Anies pada saat debat ketiga lalu adalah serangan personal atau bukan? Karena Pak Jokowi juga pasca debat itu bilang bahwa janganlah lontarkan serangan personal, fokus ke program. Ya, itu tentu salah. Bagi kami debat adalah sebuah sarana penting untuk melakukan edukasi tengah masyarakat. Termasuk juga publik akan menilai. Seorang pemimpin itu akan dinilai dari perkataannya. Bukan sekedar masuk gorong-gorong, bukan hanya sekedar omong kosong tentang SMK dan lain sebagainya. Karena pemimpin dipegang adalah kata-katanya. Yang kedua, kalau ada yang mengatakan bahwa Mas Anies itu adalah kasar, dari performanya Mas Anies itu justru pemimpin yang tidak pernah melakukan kekerasan apapun. Dia tegas. Dan yang disodorkan adalah data dan fakta. Dan yang ketiga yang terpenting adalah yang kita kritisi itu kebijakan, bukan personal. Kita tidak boleh membiarkan negara ini dikelola tanpa dikritisi. Rakyat sudah membayar pajak, rakyat sudah mengeluarkan uangnya, lalu dipercayakan kepada para pemimpin ini termasuk ke DPR dan sebagainya, maka wajar kalau ada kritik. Kritik yang baik adalah kritik yang disampaikan dengan data, fakta, dan kalimat yang simpel dan tegas. Sekali lagi, tidak ada serangan personal, yang ada demi Indonesia. Anies selalu mengedepankan pentingnya memperlihatkan transparansi keuangan, kebijakan yang memihak rakyat, dan juga menuju Indonesia yang lebih baik. Di 2045 kita harus masuk menjadi Indonesia emas. Oke, kalau dari Pak Sunarsif apa iya ada serangan personal dari Pak Ganjar waktu debat lalu? Ya disampaikan Mbak Sarah itu sebenarnya gimmick politik pasca debat. Jadi bagaimana menampilkan kesan bahwa pasangan kami itu menyerang pasangan yang lain, kira-kira seperti itu. Tapi yang sebenarnya disampaikan oleh Pak Ganjar maupun Pak Mahfud selama debat, Anda bisa perhatikan seluruh yang disampaikan itu adalah sebenarnya yang ada di dalam isi hati dan pengalaman masing-masing beliau. Termasuk juga yang ada di dalam program-program dan visi misi yang sudah disiapkan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud di dalam itu. Makanya yang disampaikan kalau dalam tempat-tempat debat misalnya dalam pertahanan dan keamanan, itu semuanya adalah topik-topik tentang bagaimana kita membangun sistem pertahanan yang kuat gitu ya, yang mandiri, termasuk juga bagaimana mengembangkan sistem hukum ya, yang tegak lurus begitu, yang sebagaimana disampaikan oleh Prof. Mahfud begitu, yang tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, menjamin kepastian hukum dan juga perlindungan hukum kepada seluruh masyarakat. Jadi semua yang disampaikan oleh Pak Ganjar, Prof. Mahfud, termasuk juga yang disampaikan oleh para tim juru bicara seperti kami itu biasanya tim juru bicara itu lebih banyak menjelaskan teknokrasinya, karena biasanya yang namanya capres pasti yang dibicarakan adalah substansi, menerangkan bagaimana program utama beliau, detailnya ada di kami. Dan itulah semua yang kita jelaskan kepada masyarakat, baik melalui debat mau debat cawapres, termasuk juga penjelasan-penjelasan dari tim yang relawan yang menyiapkan berbagai program dan strategi kebijakan yang akan diusung nanti dalam 5 tahun ke depan. Kira-kira seperti itu. Oke, dan apakah tepuk tangan dulu boleh untuk Pak Sunarsif tadi? Mbak Sarah, jadi sebenarnya apa batasannya, tolok ukurnya bahwa yang disampaikan paslon itu memang menyerang personal atau kebijakan? Karena kalau tadi saya dengarkan dari paslon nomor 1 dan 03 bilangnya bahwa yang disampaikan itu semuanya full kebijakan kok, nggak ada serangan personal.
Ya kalau misalkan tidak ada serangan personal, kenapa soal tanah selalu diangkat? Masyarakat saya rasa sudah sangat pintar dan bijak, mereka bisa menilai sendiri. Kalau memang itu ada hal-hal yang perlu untuk dipertanyakan kepada Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, ya itu bisa ditanyakan kepada beliau. Tetapi banyak yang waktu itu dipertanyakan kepada satu sama lain yang dimana itu tidak ada kesempatan untuk Pak Prabowo yang mereka bicarakan sebagai Menteri Pertahanan untuk menjawab dan menjelaskan. Yang ditanyakan pun adalah hal-hal yang itu sifatnya berkaitan dengan pihak-pihak lain juga di dalam kabinet. Yang tentunya itu bukan hanya ada di kubu kami, di kubu yang lainnya pun juga terlibat di dalam kebijakan kabinet. Maupun juga yang berkaitan dengan DPR Komisi 1 yang semua partai parlemen ada di dalamnya. Jadi saya rasa itu yang dimaksud bahwa banyak hal yang berkaitan dengan kebijakan yang itu dibuat seolah-olah itu semuanya hanya ada di pihak Kementerian Pertahanan. Jadi itu yang mungkin perlu diluruskan. Oke, kalau Pak Sunarsip gimana tanggapin itu? Pak Ganjar tidak pernah menanyakan soal apa yang di personal Pak Prabowo. Soal tanah, soal yang nggak pernah. Fokusnya adalah apa yang dikritisi oleh Pak Ganjar terkait dengan policy beliau di bidang pertahanan. Misalnya seperti itu. Apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud terkait dengan masalah reforma agraria. Misalnya seperti itu. Semua substansi, semua yang disampaikan oleh Capres dan Cawapres kami, itu sebenarnya yang menjadi concern dari atau harapan ekspektasi masyarakat terkait dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Jadi itu Pak Ganjar selalu bilang kemana-mana, ya kami fokus kepada kesejahteraan rakyat, fokus bagaimana menyiapkan, memastikan harga-harga pangan, harga-harga kebutuhan pokok itu selalu murah, dan fokus kepada bagaimana menyiapkan generasi ke depan, terutama nanti terkait dengan tema debat kita kali ini ya, itu menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Makanya kita punya program yang kita menjadi andalan kita sehari ini adalah 1 keluarga miskin, 1 sarjana. Itu salah satu contoh yang kita akan dorong selama itu. Dan selalu itu yang disampaikan, tidak pernah menyinggung aspek-aspek yang sifatnya pribadi. Saya tidak tahu dengan paslon yang lain, tapi selalu itu yang disampaikan oleh Pak Ganjar ketika bicara di dalam debat, termasuk juga Prof. Mahfud. Bahkan kalau di Prof. Mahfud, gimmick-gimmick itu selalu muncul dari paslon yang lain. Prof. Mahfud nggak pernah mengeluarkan gimmick apapun dalam debat dia yang sudah dilakukan 2 kali itu. Oke, kalau soal tanah kan disinggung juga sama Pak Anies waktu itu. Ya, seorang pejabat publik, apalagi calon presiden, memang harus dipertanyakan, termasuk kekayaan yang dimiliki. Dari mana dia memiliki itu? Dalam konsep kenegaraan atau agama pun, etika agama itu sulit tanya. Kalau Anda memiliki kekayaan, dari mana, untuk apa? Nah ini yang penting dikatakan. Jadi tinggal dijawab saja. Kalau oke, saya punya tanah seanu dan sebagainya. Apalagi Pak Prabowo itu punya darah orang tua atau kakeknya juga, buyutnya Mbak Sarah ini, seorang yang sangat paham tentang pentingnya koperasi. Maka ketika orang ingin ini koperasi, pertanyaan masa sih orang tuanya, leluhurnya seneng koperasi, tapi kok anaknya yang mau jadi calon presiden itu justru menguasai lahan begitu banyak. Jadi sekali lagi, yang kita pertanyakan bukan soal personal. Berapapun Anda kekayaan Anda miliki, selama itu bisa jelas, nggak masalah. Tetapi ketika seorang pejabat, dia harus bertanya. Dan kami pertanyakan itu adalah soal transparansinya. Ini yang penting bagi kami. Tidak ada pikiran bagi Anies, bagi terus Muhaimin untuk menyerang personal. Ini debat yang akan memunculkan seorang jadi pemimpin bagi ratusan juta penduduk Indonesia. Oke, karena tadi disinggung juga soal Pak Prabowo, saya akan kasih kesempatan Mbak Sarah, tapi sebentar dulu. Sebelumnya kita akan lihat bagaimana perkembangan terkini di Jakarta Convention Center. Ada jurnalis Kompas TV yang memantau gambarnya Anda lihat ini, tapi kita akan lihat bagaimana perkembangannya, bahwa sterilisasi masih terus dilakukan. Kenapa kami memantau dari detik ke detik? Karena Anda bisa lihat sendiri, semakin banyak pendukung dari pasangan calon nomor urut 1, 2, 3 yang hadir di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Meskipun memang tidak semuanya bisa masuk ke arena utama debat, tapi dukungan ini disampaikan di sekitaran Jakarta Convention Center. Di debat terakhir ini yang akan dibahas temanya adalah kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia dan inklusi,
dengan subtema pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, dan teknologi informasi yang tentunya ini penting dicermati oleh para pemilih jelang pemilu 14 Februari nanti. Dan Anda dapat melihat tadi pengamanan sudah dilakukan dan sterilisasi juga dilakukan di arena utama Jakarta Convention Center. Sebelum kita masuk ke topik debat malam hari ini, saya beri kesempatan Mbak Sarah dulu untuk menjawab tadi yang disinggung oleh Kang Maman. Mempertanyakan tidak masalah, tetapi tentunya ada porsinya. Dan tadi yang diangkat mau dibilang itu nggak personal, padahal sampai dirunut sampai ke Eyang Kakung, Eyang Yud segala, yang ya itu kan ke personal juga sebenarnya. Kalau misalkan mau mempertanyakan ya itu juga sebenarnya sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan dan sudah dijawab bahwa itu bukan milik pribadi seolah-olah dia. Ini adalah milik negara yang kapanpun mau diambil balik oleh negara nggak masalah. Ini sama seperti perusahaan yang punya hak untuk mengelola tanah tersebut untuk menjadi pulp and paper, untuk menjadi kelapa sawit, untuk menjadi pohon aren, untuk menjadi biofuel, untuk menjadi hal-hal yang lain. Ini sama. Itu ada haknya untuk bisa mengelola dan itu pun juga untuk membiayai kebutuhan banyak orang, itu memberikan lapangan pekerjaan. Kalau misalkan tidak boleh perusahaan swasta memiliki sebesar itu untuk dikelola, ya kembali lagi negara kita pun juga sebenarnya kan kita butuh gotong royong, pentahelix. Kita membuka untuk swasta punya kemampuan untuk bisa membantu berkontribusi kepada negara. Pak Prabowo simply dengan kemampuan beliau diberikan wewenang oleh negara untuk mengelola tanah tersebut. Itu udah dijelaskan. Jadi kalau itu diungkit-ungkit lagi, bukan hanya sekali, tapi di 2 debat sebelumnya, seolah-olah tidak ada penjelasan di luar dari forum debat, itu kan jadi pertanyaan, ada apa? Apalagi nih tadi mohon maaf nih Kang, angkat juga sampai ke Eyang Yud. Kembali lagi gimana itu nggak personal? Oke. Bukan, justru saya ingin mengatakan Pak Prabowo di mana-mana sudah bilang bahwa koperasi itu penting. Lalu dia merunut kepada leluhurnya. Itu kan harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Bahwa perjuangan koperasi salah satunya jangan terlalu menumpuk kekayaan dan lain sebagainya. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau jawaban di debat itu seperti yang Mbak Sarah katakan, it's okay, no problem. Tidak boleh dibawa-bawa lagi di luar. Misalnya tiba-tiba kita ngomong etik lalu ngomong etik. Tapi soal tanahnya itu kan bukan dalam pertanyaan gitu. Yang istilahnya beliau hanya menyampaikan pas mau jawab juga itu susah. tadi. Jadi saling serang ini ada perspektifnya masing-masing, tapi marilah kita masuk ke substansi debat terakhir malam hari ini. Dan di segmen berikutnya juga akan ada pertanyaan dari kawan-kawan mahasiswa sesaat lagi, tetap di jelang debat terakhir Pilpres 2024. Ini kondisi terkini ya saat ini di Jakarta Convention Center, yang mana ya ini kerjanya teman-teman reporter di lapangan. Ya, yang ambil gambar gimana sih suasana, kondisinya para relawan. Betul. Ya mungkin kalau kita lihat di sini happy-happy, mereka masih semangat, masih antusias untuk nantikan debat gitu ya. Nah, betul. Nah, mumpung ada Mas Irwan nih, kita mau nanya nih Mas. Teman-teman, bagaimana sebenarnya pola pembagian atau penugasan dari teman-teman reporter di lapangan? Dan juga kalau lihat reporter di Kompas TV itu sering banget yang namanya follow ngikutin beberapa pasangan calon gitu. Ketika berangkat ke JCC itu 01, 02, 03 semua serba diikutin. Betul. Itu punya ide kayak gitu dari mana? Oke, jadi kan berangkat dari Kompas TV itu selalu menginginkan